selalu indah, juga tak selalu cerah. ada kala sedih yang datang. Yakinlah hari esok lebih baik. Tersenyumlah dan lukis di langit. Baiklah Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Haji? Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi kegiatan saya pada hari ini yaitu meminta waktunya Pak Haji untuk melakukan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak yang mengikuti program guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu melakukan wawancara terkait topik pengambilan nilai-nilai keputusan yang berbasis kebajikan seorang pemimpin. Ya, saya siap. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Jadi sebentar kita akan melaksanakan kegiatan wawancara begitu Pak Haji. Jadi saya langsung saja Pak Haji ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja Pak, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, kasus siswa yang terlambat tiba di sekolah, tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Ya, karena banyak alasan, katanya membantu orang tua di rumah, atau bisa juga peserta didik berkelahi karena hal yang sepele, ya, baru dia tidak mau mengalah salah satunya dan semua mau benar. Itu salah satu contoh dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke. Oh jadi Pak Haji selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, yaitu ketika nanti ada konflik ya Pak Haji. Nah, jadi ketika ada konflik apakah itu siswa yang terlambat, kemudian ataukah ada peserta didik yang berkelahi, seperti itu. Selanjutnya Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya kira katanya pertanyaan pertama. Saya biasanya kalau mengambil keputusan mengajak beberapa orang dari tim pimpinan atau pengelola sekolah untuk berdiskusi, ya, dalam mengatasi masalah. Selanjutnya kami pertimbangkan dari semua sisi, dari masalah dan dampaknya terhadap sekolah sebelumnya maupun sesudah memutuskan. Jadi kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua warga sekolah atau peserta didik yang ada di dalamnya. Oke, jadi yang saya tangkap di sini Pak Haji, bagaimana cara Pak Haji dalam menjalankan pengambilan keputusan, baik itu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya tangkap di sini Pak Haji akan
mengajak Ya. tim sekolah Sekolah. untuk berdiskusi menangani masalah. Berarti Pak Haji, kalau saya lihat di sini Pak Haji mengajak semua warga sekolah untuk Ya. pengambilan keputusan ya. Kemudian langkah kedua yang Pak Haji ambil yaitu mempertimbangkan setiap masalah yang dalam pengambilan keputusannya. Dan ketiga, Pak Haji mencoba mencapai kesepakatan bersama. Di sini mungkin Pak Haji memang merangkul semua warga sekolah dan kita misalnya mau mencapai kesepakatan bersama seperti apa. Yang itu yang saya tangkap Pak Haji. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, betul sekali. Langkah-langkah yang saya ambil pertama adalah mengumpulkan semua informasi yang terkait ya, dari warga sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dari masalah tersebut. Kemudian mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil berdasarkan analisis masalah. Kemudian diskusikan dengan tim pengambil keputusan. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kemudian membuat rencana untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil agar tidak ada yang terjadi kesalahpahaman. Oke Pak Haji, yang saya sempat tangkap dari langkah-langkah yang Pak Haji ambil seperti apa? Kalau di sini saya catat beberapa, yaitu pertama Pak Haji mengumpulkan informasi dahulu, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan, apakah ada konflik di antara nilai-nilai itu. Kemudian Pak Haji mempertimbangkan dari dampak keputusan yang diambil. Lalu selanjutnya ada poin diskusi di sini, mendiskusikan keputusan yang diambil dengan tim. Dan kelima yaitu melakukan analisis atau analisa terhadap keputusan tersebut. Dan terakhir setelah menganalisa yaitu membuat rencana ya Pak Haji untuk keputusan akhirnya. Baiklah Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif kalau ada dilema etika adalah kita harus melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Lalu berkomunikasi dengan jelas kepada semua pihak. Kemudian dalam penjelasan masalah, yang pertama adalah transparansi dalam membuat keputusan. Kemudian selanjutnya juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan yang ada di sekolah dan etika moral yang memanusiakan demi kemanusiaan yang kita harus tanamkan di lingkungan sekolah. Yang saya garis bawahi dari hal-hal yang menjadi Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu pertama Pak Haji melibatkan semua pihak tentunya, kemudian berkomunikasi kepada semua pihak, kemudian yang ketiga adanya transparansi dalam pengambilan keputusan itu, dan yang keempat Pak Haji akan mengikuti prosedur dalam pengambilan keputusannya, dan terakhir memegang teguh prinsip dan etika moral dalam pengambilan keputusannya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Haji,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang sering kita hadapi di sekolah adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian tekanan dari luar. Kemudian ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian kadang-kadang kita sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Ya, jadi di sini biasanya kita dulu harus betul-betul musyawarah untuk kepentingan pengambilan keputusan. Jadi yang menjadi tantangan dari pengambilan keputusannya Pak Haji pada kasus dilema etika itu adanya konflik kepentingan. Makanya terkadang Pak dari setiap warga sekolah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, disitulah mungkin tantangannya seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan ya Pak Haji. Kemudian ada di sini saya lihat yang saya garis bawahi itu tekanan dari luar. Nah, mungkin ketika mengambil keputusan pasti adalah hal-hal yang menjadi tekanan dari luar. Kemudian ada yang saya garis bawahi juga yaitu ketidakpastian yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan dan terkadang keputusan yang Pak Haji ambil biasa sulit untuk diterima semua pihak. Ya, namanya keputusan pasti ada yang tidak puas. Pasti ada yang tidak puas dan ada yang puas. Tapi disinilah kunci dari seorang pemimpin ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Haji jalankan? Iya, kalau masalah jadwal untuk penyelesaian masalah, saya tidak selalu punya jadwal tetap. Oke. Tapi kadang saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan penuh kehati-hatian. Biasanya juga membuat rencana dan memberikan tenggang waktu ya untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah atau ada perubahan karena dilema politik. Jadi dalam mengambil dalam penentuan jadwal, saya perhatikan, saya lihat tadi dari jawabannya Pak Haji tidak ada jadwal yang tetap ya Pak Haji untuk penentuan jadwalnya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah Pak Haji insya Allah responsif atau diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang terakhir dalam pengambilan keputusannya tentunya ada faktor kehati-hatian ketika mengambil suatu keputusan. Oke, menarik sekali Pak Haji untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu di lingkungan sekolah kita ini dalam pengambilan keputusan. Terkadang saya juga melibatkan konsultan
atau ada mediasi atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses keputusan yang akan diambil nantinya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait kasus dilema etika ini, yaitu tentunya semua tim atau semua pihak yang ada di warga yang ada di sekolah. Iya. Oke. Kemudian yang saya garis bawahi juga itu Pak Haji di sini mungkin bisa saja melibatkan mediator atau dari luar tentang untuk memberi pandangan tambahan, untuk memberi solusi ya Pak Haji. Oke, yang terakhir Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Haji mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, saya akan mencoba menjawab. Selama saya bertugas di sini, ya, dalam pengambilan keputusan pada suatu konflik, saya banyak belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan. Dan di lain sisi, saya juga banyak belajar bahwa penting untuk banyak mempertimbangkan semua aspek. Selanjutnya, dampak dari keputusan serta fleksibel dalam menyesuaikan keputusan jika diperlukan nantinya. Baik Pak, saya mencoba menangkap apa yang menjadi jawabannya Pak Haji terkait pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Haji mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama yaitu prinsip keterbukaan dan perlunya memang sebuah komunikasi setiap warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan semua aspek, mungkin mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan guru ataukah komite ketika mengambil sebuah keputusan, ataukah mungkin orang tua siswa ya Pak Haji. Serta lebih fleksibel ketika ada masukan atau saran dari rekan-rekan guru atau dari dalam sebuah tim itu. Baiklah Pak Haji, mungkin itu sesi wawancara pada kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Haji yang telah berkenan untuk memberikan wawancara kegiatan tanya jawab ini. Semoga Pak Haji senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Saya juga ucapkan terima kasih karena membuka atau memberi peluang memberikan jawaban, walaupun jawaban itu hanya sederhana. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik. Nah, jadi begini Bu, kaitan dengan saya lupa perkenalan. Nama saya di Muhammad Risalah Sikin pertama. Jadi sekaitan saya berkunjung ke sekolahnya Ibu, itu akan mengadakan wawancara. Itu terkait tugas saya, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh pemimpin. Jadi sekiranya Ibu memberi kesempatan sekaligus menyempatkan waktunya untuk mengadakan kegiatan wawancara ini, apakah Ibu berkenan untuk bersedia untuk memberikan waktunya Bu sekitar 10 hingga 15 menit untuk saya wawancara ini? Ya, sangat berkenan sekali. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya kesini
yaitu untuk mengadakan wawancara ini untuk selain sebagai tugas saya sebagai tugas CGSP angkatan 11 ini juga ingin memperdalam pemahaman saya terkait pengambilan keputusan apakah yang berkaitan dengan dilema etika ataukah dengan hubungannya dengan pendidikan moral. Baiklah, saya mulai saja dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Yang pertama itu saya lihat dulu apakah masalah yang dihadapi dulu itu berhubungan dengan dilema etika atau bukan moral. Itu bisa dilihat dari mengidentifikasi kasus terlebih dahulu. Jadi yang saya garis bawahi di sini sebelum melihat lebih jauh kasusnya itu, Ibu di sini melihat dulu ya apakah kasus itu masuk ke ranah dilema etika ataukah dudukan moral. Iya. Kemudian mungkin baru Ibu mengambil keputusan. Iya. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama itu kita lihat dulu sejauh mana kasus dilema etika atau bukan moral ini, utamanya dilema etika ini memberikan dampak baik buruk kepada guru itu sendiri atau peserta didik. Istilah kita bisa mengambil keputusan baik bisa diselesaikan di tempat atau kita bisa mengambil waktu dalam menyelesaikan tersebut dengan menunjukkan dewan. Jadi sebelum mengambil keputusan sendiri, Ibu menghadirkan dulu siapa yang terlibat di dalamnya. Iya. Kemudian melihat sejauh mana dampak yang terjadi dari kasus tersebut. Iya. Oh iya. Jadi, oke, saya bisa menangkap apa yang telah dijelaskan, Bu. Iya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut, Kasih. kemudian sejauh mana memberikan dampak buruk. Setelah itu ketika masalah tersebut urgent, ya bisa saya selesaikan dengan guru itu sendiri secara langsung berdua, atau bisa dengan menghadirkan beberapa orang guru atau dengan guru, atau tidak tertutup kemungkinan kita menghadirkan tokoh komite untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika yang dihadapi. Oke. Jadi dalam penyelesaian masalah sendiri ada beberapa tahapan ya yang dilakukan atau prosedur. Yang saya garis bawahi di sini, Ibu melakukan identifikasi, kemudian melihat sejauh mana kasus tersebut, kemudian ketiga melibatkan stakeholder yang terlibat, apakah itu dari rekan guru sendiri ataukah dengan komite kalau sepanjang itu dibutuhkan ya. Iya. Oke, mantap sekali, Bu. Saya dapat pencerahan juga ini. Kita sama-sama. Siap-siap. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ialah dengan berbicara langsung kepada guru yang mengalami masalah dilema etika atau bukan moral. Jadi yang menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya berbicara langsung Ketika itu urgent. Tetapi ketika masih bisa kita tunda sedikit kita dan kemudian sejauh mana masalah dilema etika ini berperan sangat penting bagi guru, apakah baik itu membawa dampak negatif atau dampak positif, kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Jadi penyelesaiannya yaitu kita libatkan langsung, kita mendengarkan secara langsung duduk persoalannya seperti apa, mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu kita mencari solusinya bersama dan menentukan apakah ini suatu dilema etika ataukah bukan moral. Iya. Oke. Biasa ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ada beberapa tantangan yang ada. Oke. Yang pertama, ketika guru tersebut tidak ingin terbuka, Tidak tidak terbuka terbuka mengenai terbuka. masalah dilema yang dihadapi. Oke. Kemudian dia tidak memiliki tempat untuk sharing dengan teman-teman sekolahnya. Kemudian dia tidak merasa tersisihkan, sehingga untuk menyelesaikan masalahnya merasa sangat masalah itu sendiri merasakan beban tersendiri bagi dirinya. Karena dia tidak ingin, tidak mau, bagaimana tidak terus terang atau tidak terbuka dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Berarti kalau saya lihat dengar dari jawabannya Ibu di sini, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu ya faktor dari gurunya itu sendiri. iya. Apakah dia tidak terbuka? Jadi sejauh mana kita mau gali? Ya, ketika dia gurunya tidak memberitahukan betul, masalah betul. apa yang dia hadapi. Dan situasi ini pernah dialami. Biasa Biasa. dialami, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan bersama. Jadi selain tidak terbuka, di sini saya lihat Ibu juga semaksimal mungkin memberi ruang Iya, mungkin kepada guru agar bisa terbuka untuk menyelesaikan masalah. dan merasa semua bisa dituntaskan Bisa, secara bersama. iya. Oke, Ketika kita bersama-sama. menarik sekali Bu untuk jawabannya sendiri ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, yang pertama itu bisa diselesaikan di tempat. Diselesaikan Seperti di yang saya tempat. katakan tadi, tergantung dari situasi baik buruk dan dampak positif dan negatifnya pada guru tersebut. Oke. Nah, kemudian kedua, saya bisa mengambil waktu setelah jam pelajaran ketika masalah dilema etika itu bisa diselesaikan atau dibicarakan bersama-sama dengan dewan guru ketika itu perlu dilakukan. Oke, poinnya di sini yang saya garis bawahi Bu, itu setiap persoalan itu bisa diselesaikan dimanapun. Kemudian di sini solusi yang Ibu tawarkan mungkin di sesi jam pembelajaran atau setelah jam pembelajaran mungkin bisa diundang atau dipanggil yang bersangkutan Ketika memiliki masalah yang ketika bisa diselesaikan secara di tempat itu kita selesaikan. Oke, Bu. Tapi ketika itu menyangkut ke seluruh stakeholder, maka kita selesaikan bersama dengan waktu yang telah ditentukan. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya itu banyak sekali ya. Yang pertama itu faktor kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah dari stakeholder itu sendiri. Kita juga tidak bisa menutup mata. Saya biasanya melakukan itu dengan melibatkan yang sekolah, operator sekolah, guru-guru, kemudian komite jika itu dianggap perlu dihadirkan. Oh iya, menarik sekali Bu. Di sini saya lihat Ibu dalam mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika ini, yaitu faktor kesempatan ya. Bagaimana Ibu bisa meluangkan waktu untuk memanggil mereka yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kemudian melihat apakah sejauh mana stakeholder itu dibutuhkan untuk dipanggil untuk menyelesaikan masalah ya. Berarti di sini kembali lagi ke kolaborasi. Jadi poinnya adalah kolaborasi. Segala sesuatu ketika kita punya masalah sendiri itu susah diselesaikan. Tapi kalau banyak kepala yang berpikir maka akan mudah untuk dicari jalan penyelesaian. Terkadang
memang seperti itu Bu. Kalau masalahnya sudah penuh begitu, Iya. terkadang kita cari terobosan bagaimana Iya. diselesaikan. Banyak mikir, Banyak solusi. banyak solusi, Siap, banyak oke. kepala yang berpikir. Siap. Insya Allah masalah bisa selesai. Kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Oke, yang terakhir Bu, penutup dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya dapat ketika kita menghadapi masalah, kita dulu harus melihat untuk menyelesaikannya, kita harus dulu melihat dampak dari masalah tersebut. Apakah ini membawa dampak buruk atau dampak baik, baik bagi guru ataupun peserta didik itu sendiri. Karena tujuan utama kita di sini sebagai guru adalah untuk memerdekakan peserta didik dan memberikan pembelajaran yang merupakan hak mereka. Ya, di sini saya lihat poin utamanya ya memerdekakan pendidik. Iya, memerdekakan pendidik. Kemudian kalau Ibu melihat sejauh mana dulu, apakah memberi dampak baik atau dampak buruk. Iya. Nanti setelah itu Ibu boleh memutuskan, oh ini masuk ke dilema etika, Iya, oh ini bujukan moral, Dievaluasi. dievaluasi. Nah, berarti kata kuncinya evaluasi ya Bu. Evaluasi. Oke Bu. Oke, jadi saya bisa mendapatkan beberapa istilahnya pencerahan dari kegiatan wawancara ini dan menjadi sumber pemahaman ataupun penguatan bagi saya. Semoga apa yang saya dapatkan ini bermanfaat bagi saya dan Ibu senantiasa diberi kesehatan. Amin. Demikian juga Oke, kita. siap. Oke, saya ucapkan banyak terima Iya, kasih nih Bu sama-sama. Rami Iya. karena telah menyempatkan waktu memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan Amin. dan setiap aktivitasnya diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Demikian Saya juga pamit. CDP-nya. Iya. Sebanyak Bu. Iya, Assalamualaikum sama-sama.